Jadi kan hasil sekarang. Ya kalau misalnya ini ya apa sekarang minimal sekarang itu ada penerangan gitu. Iya. Jadi kan bisa diskusi sekali ya. sekali diskusi ini kan apa itu kan malam ini kita bisa apa namanya mengambil inilah ya kesimpulannya ya kan. Ya. Ini kan apa ya berkaitan juga maksudnya sama organisasi. Iya. Ya diskusi ini kita masih umum aja nih, umum tetap prinsip ini tetap dipakai. Kapan nanti kan dijadwalkan aja mau rapat untuk benar-benar harus ditentukan ya kan, baru kita fokus pada itu nanti. Iya, ini kita diskusi dulu kan manajemen ya. Harapan saya teman-teman ini maksudnya semuanya apa namanya ya pendapat lah. Ya, kalau dia mau banyak pendapat nggak ada ya kan. Kalau kita ini teri supaya dapat paus. Pendapatnya tadi kan di ini kata Bang Ahmad tadi, kalau misalkan kita tidak satu tujuan maka hancurlah. Jadi dari sekarang siapin aja Disiapin jawabnya siapa, tanggung jawabnya sama komodir kan. Nah, untuk apa namanya aksi masanya yang di luar dari pengurus itu kan kata Bang Lat bisa disiapkan apa 50.000 ya per orang ya. Kalau mau banyak bisa disiapkan gitu kan tanggung jawab. Iya maksudnya itu kan nanti ya kan, ini kan kita lagi diskusi dan itu kan main dulu ya kan. Kita tanya pendapatnya, nah itu maksudnya Ini kan pendapat dari dibalikin Yogi ya kan, amin. masukan dari Yogi, dari masuk saya, yang lain juga masuk saya gitu. Mumpung belum ditutup ini diskusinya, selanjutnya diskusi. Udah ya, enggak mau kita kan belum diskusikan kayak gitu apa gitu. Apa ada yang mau angkat tangan? Saya perencanaan aja. Jadi kita ini mengenai itu aksi, diskusi, ya kan. Mengenai aksi, ya kan ini yang sudah berjalan kan. Biasa kan. Yang dibuat selama ini cuma ini kan tujuannya kalau ini kan untuk ke sana ke aksi ya. Kalau saya tujuan dan sasarannya dari aksi gerakan aksi ya itu kemana, apa tujuannya, mau dari maksudnya ya pertama kan kita harus tentukan dulu aksinya kemana, tujuannya apa sih, waktunya kapan, Jawab juga kan kalau tujuan zamannya Bang Ahmad itu eksistensi dan disegani. Kalau yang gue rasain kan hari ini sudah selesai gitu karena gue aksi masa banyak sudah sampai daerah-daerah yang kayak gini banyak ya baru yang sedikit banyak banget yang beda tapi sudah disegani gitu kan sudah eksis itu. Nah memang nanya wah itu tujuannya apa berarti kan kalau itu udah selesai dan sasarannya kita apa gitu. Kalau Bang Ahmad kalau mau uang kita fokus uang, kalau misalkan kita mau pengembangan ya pengembangan, evaluasi kata dari Bang Ahmad tadi masuk juga kaderisasi kan. ya mau gimana itu dikembalikan ke Karena hari ini kan sekjen. udah sibuk semua untuk regenerasi kan butuh kaderisasi artinya. Jadi mungkin kalau memang ada uangnya
nanti kita bicarakan lagi rapat untuk nanti selanjutnya mau kita aksi tuh ya ini kita udah dapat gambaran nih khususnya pengurus kita bicarakan ya kan sedalam mungkin gitu dari lebih matang lagi jadi maksudnya diskusi ini mungkin Bung Romo berpendapat manajemen itu seperti apa nanti ya kan pendapatnya seperti apa secara teori gitu ya kan mungkin teman-teman juga ya itu tadi tinggal nanti kita aplikasikan pembicaraan kita selanjutnya nih ya aksi buat kita apa namanya nanti seperti apa kan supaya lebih efektif dan efisien kan yang makanya saya minta sahabat-sahabat yang lain nih ya, yang belum menyampaikan pendapatnya di diskusi kali ini silakan menyampaikan pendapatnya mengenai ini yaitu misalnya ya kan sahabat Alwi ya kan memahami manajemen itu seperti apa begitu atau ketua PHG seperti apa ya kan? Dan yang lainnya kan jadi mungkin kalau ada bengkok-bengkok atau yang perlu diluruskan jadi tambahkan itu menurut saya silakan nanti baru nanti kalau mau kita khususkan lagi ya kan kita peras lagi ya kan terakhir aja ya kita terus lagi gitu di pendapat dulu ya diskusi dulu diskusi kan kita kurang diskusi maksudnya nih sekarang saya coba iya maksudnya iya jadi tadi kan kayak kita main ya kan jadi teman-teman silakan mengutarakan pendapatnya ya kan di sini misalnya di forum ini sejauh mana memahami tentang manajemen ya kan? Yang mana nanti akan kita aplikasikan di dalam organisasi baik itu ya ataupun di ya udah atau di dalam apa namanya keseharian kita perlu manajemen juga itu maksud saya ya silakan biar terbiasa iya juga melatih kita untuk apa ya mampu membuka pandangan kita juga kalau ini kan biasa juga biasa ketika kita ada dialog misalnya sama pihak yang kita coba berhadapan kan ya ini juga level kita juga harus betul rapi gitu kan kemauan kita juga harus bagaimana ketua manajemen itu apa kan menurut ketua ya kan silakan coba itu aja di sesi kan manajemen kan berkaitan sama kepemimpinan ya kan bisa tidak langsung dari sini juga ketua enggak maksud saya ini lebih apa secara global aja secara umum aja secara besar ya iya kan? Sahabat-sahabat yang lain memahami manajemen itu berapa itu aja ya kan fokus di situ aja dulu ya kan saya biar sama-sama ya, apa namanya yang menambah sesi pendapat ini kita bilang lanjut itu jadi yang tadi saya bilang kan besok kan mau aksi ya Garuda ya jadi langsung aja di siapin kreditnya karena ini kan mau pulang nih iya maksudnya kalau lama-lama jadi kemana-mana dia mau pulang saya belum
tambahin sedikit. Ya, baik manajemen itu bahasa Latin. Dari kata itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Latin itu manage. Artinya apa? Kepemimpinan tadi yang diutarakan oleh penasihat. Jadi to manage itu artinya pemimpin. Memang hakikat manusia itu kan khalifah fil ardh. Sebenarnya masih ada korelasi antara ajaran Islam dengan ini. Sebenarnya justru yang diadopsi oleh orang Latin karena dulu waktu perang salib itu bisa dicuri lah oleh mereka. Tapi sebenarnya intinya sama, bahwa di dalam manajemen itu kan ada beberapa teori. Salah satunya Jules Robertini dengan konsepnya adalah planning. Jadi kita harus mencari sana ini organisasi, karena ini hakikat organisasi adalah ajaran agama. La Islam illa biquwwatin. Islam tiada kekuatan tanpa adanya organisasi. Berarti adanya organisasi wajib, kan gitu, adanya organisasi penting, adanya yang itu penting. La Islam illa biquwwatin, ya kan? Islam tiada kekuatan tanpa adanya organisasi. Dan organisasi, saya baca terjemahnya aja, tidak akan berjalan apabila tidak ada pemimpin dan yang dipimpin. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya kan ini di dalam kegiatan kita ini spirit perjuangannya adalah ada Garuda, ada Lira, silakan saja. Ya, kemudian kita juga ada induk namanya spirit perjuangan itu kan ada Anjus. Kemudian ada CP-nya ini kita saling bersinergi. Ada yayasannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi ini adalah kegiatan terpadu. Jadi kita suatu manajemen itu harus punya planning, organisasi. Jadi kita rencana kita. Tentu ini diskusi itu dalam kerangka merencanakan itu. Poin-poin mana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek silakan. Kan begitu. Jadi minimal yang 3 tadi. Kemudian planning, organizing. Jadi bagaimana fungsi-fungsi organisasi bisa berjalan dengan baik. Ya, ketua fungsinya, jobdesknya ketua. Sekum itu ya sebenarnya peran strategis. Ya hampir mirip dengan ketua gitu. Hampir mirip. Makanya nggak usah ini. Jangan ada ketergantungan, mungkin ketua sedang les balet ya sekum mengcover. Itu saling mengisi. Ya, organizing. Jadi sudah fungsinya. Ketika aksi bagaimana sikapnya. Dan kemudian actuating, ya kan kita menggerakkan orang-orang. Nah, ini sekum sama ketua sama sim bagaimana orang ini digerakkan. Ya jangan sampai kita ini tadi saya tidak lagi melihat ketika memang ada alasan. Ya kalau kemarin Baihaqi siap pasukan, tapi itu harus digerakkan gitu. Bagaimana caranya? Yogi juga sama, jangan ada alasan lagi kenapa nggak ini. Waduh nggak ada kendaraan ini, bagaimana caranya? Dulu saya itu juga sama aktivis, dulu boro-boro punya motor saya. Kalau sekarang semua hampir ada motor, biarpun kondisi mogok dan sebagainya. Saya itu dulu nyetop mobil kalau mau aksi. Mobil truk di stop, ya kan, atau naik kereta dulu itu nyawa taruhannya. Apalagi kondisi zaman Pak Harto itu, pemerintah nggak bisa dikritik. Sekarang Pak Jokowi itu diomong apa aja tetap aja nyantai. Kalau zaman Pak Harto itu memang benar-benar ketat. Kita ngobrol gini nggak boleh kalau mau pemilu. Nah, sangat ketat. Kemudian tadi ilmu seribu kaki. Jadi, planning itu menurut Robert dari planning, organizing, ya, executing tadi menggerakkan orang-orang. Jadi semua kita ini pentingnya kerjasama. Artinya sama-sama bekerja. Ya, insya Allah nanti kan ketika pohon itu tidak pernah namanya daun cemburu sama akar, yaitu ada yang jadi pohon, ada yang jadi daun, ada yang ditangkis, semua saling bersinergi. Jangan saling menyalahkan. Insya Allah nanti pada suatu saat juga akan indah pada waktunya. Nah, di samping itu pentingnya juga dikontrol, controlling. Jadi sebaik program tanpa dikontrol itu nggak bisa ini akan berjalan. Maksudnya fungsi kontrol ini sangat penting. Itu menurut Jos Roberteri. Dan banyak teori-teori manajemen yang lainnya nanti bisa silakan, karena ada Mbak Google, ya lihat di Google. Tapi intinya bahwa manajemen itu penting, karena hakikat manusia adalah khalifah fil ardh, memimpin semuanya. Cuma ada kalanya ketika di organisasi pasti ada ketua, ada sekretaris, mereka silakan berjalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jadi tidak
saling menyalahkan. Tadi yang penting, yang harus kita kerjakan ini sebagai sekum, kerjakan sesuai dengan job desk-nya. Nggak usah kita bicara ketua, nggak usah kita bicara yang lain. Jadi intinya apa? Ayo kita kerjasama, ayo kita sama-sama bekerja. Insya Allah nanti hasilnya juga akan kita rasakan bersama. Seperti yang saya tadi katakan, ibaratnya kalau di manajemen pohon, ada daunnya, ada pohonnya, ada akarnya. Mereka tidak pernah ini cemburu. Akar harus di bawah. Nah, ini justru yang bagian bawah ini, insya Allah juga ketika ini berjalan, kita akan menikmati hasilnya. Itu saja dari saya. Yang penting bagaimana jaga kerukunan. Nah, Islam ini rukun itu kan ilmu manajemen. Ketika sholat ada imam, ada makmum, itu udah ilmu manajemen. Jadi kita kalau teori-teori manajemen banyak sekali. Ada menurut Taylor, ya kan? Frederick W. Taylor, ada banyak macam-macam. Justru di Islam ini adalah sebagai ini sumber. Judulnya kita ilmu manajemen sederhana. Ketika kita masuk masjid, di situ pasti ada imam dan pasti ada makmum. Nah, nanti kan biasanya yang di belakang imam itu otomatis nanti pengganti. Kalau imamnya ketut atau batal bisa digantikan. Itu kan menurut. Nah, seperti itulah. Jadi kita tidak semua batal semua ketika imamnya itu enggak. Jadi makanya pemimpin juga memang itu baik. Kalau jadi pemimpin harus seperti Pak Jokowi juga dibilangin apa-apa, dibilangin komunis, dibilangin Cina, tetap sabar. Karena ketika Anda ingin jadi orang besar, jadilah manusia yang berjiwa besar. Dia tulisan kecil, beliau letkol, lebih kolot. Tapi insya Allah mentalnya bagus dia. Ini baru mental. Dan nanti diimbangkan dengan dia membaca buku, bertanya. Ya, karena apa, kita kewajiban kita adalah belajar. Ya, belajarnya yang wajib. Ya, jangan nuntut ilmu, salah. Ilmu nggak salah, jangan dituntut itu. Begitu Bapak ini sarjana hukum. Ya, jadi kita mencarinya wajib. Masalah hasil bukan urusan kita. Makanya saya bilang filosofis manajemen itu penting. Karena apa? Bagaimana untuk mencapai target dan untuk kemaslahatan bersama. Jadi kemarin ketua tim manajemen dari Haji dan Ahmad itu bilang bagaimana kita mensejahterakan anggota dulu. Jadi wa ahlihi, kan begitu. Baru wasohbihi, baru ajma'i. Ya, jadi semuanya dengan hadirnya Garuda, dengan hadirnya Lira, dengan hadirnya CP kita, dengan yayasan kita, ya lahirnya Kanjus itu sebagai induk spirit perjuangan, dan memang itu jelas sesuai amanat undang-undang Sisdiknas bahwa itu penting. Jadi kita tidak, ini termasuk kemerdekaan ini jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, bagaimana namanya bambu runcing mengalahkan meriam. Ya, kalau meriam belina mungkin Bung Roma bisa ngalahin, tapi namanya meriam yang bom kan nggak bisa. Nah, ya, Kalau saya Shirley Marcelino. nah, jadi maksud saya, ayo kita sama-sama tidak boleh saling menyalahkan. Ketika mungkin ada yang mungkin kita maafkan dan begitu. Ya, seorang pemimpin begitu. Ya, seperti contoh suri teladan yang baik dari pemimpin kita adalah baginda kita Rasulullah SAW. Memiliki 4 sifat. Yang pertama apa? Sidik, benar. Jadi pemimpin harus benar. Ya kan? Ya, ucapannya benar, janjinya benar. Ya, artinya laksanakan sesuai fungsi masing-masing. Ya kan? Kemudian tablik, yang menyampaikan apa disampaikan. Jangan terjadi miss. Ketika kita sudah ngasih surat, dikontak oleh Intel, jadi angkat teleponnya. Jangan bunyinya lagi. Nomor yang ada sedang digadai, nggak boleh. Nomor yang ada sedang selingkuh, nggak boleh. Angkat. Ada apa Pak? Ya, jadi kita jangan takut. Ya, karena apa? Ketika adanya aksi pasti adanya reaksi. Nah, kemudian yang itu kita jadi tablik patona harus cerdas, harus banyak belajar, baik itu lewat diskusi, lewat membaca, lewat silaturahmi dengan beberapa ini. Cuma tadi saya katakan tetap kekuatan internal juga dibahas. Jangan sampai kita organisasi Garuda dibawa kemana-mana. Kalau bicara Garuda ya di sini Garuda. Ya, jangan kita pulang. Kalau saya lihat pergerakan Garuda sudah bagus tadi. Ya, seperti yang kita tidak bisa menghitung Garuda cuma berapa gelintir katanya kan bisa dihitung. Karena apa? Pasukan di belakangnya. Namanya pasukan elit itu nggak banyak. Ya, malaikatnya itu ribuan malaikat.
Ya, password ya. Alhamdulillah sampai sekarang yang istiqomah itu suatu manajemen nggak pernah putus. Sudah di 20 bulan, 20 minggu. Ini memang berat. Perjuangan itu berat. Namanya kalau kita penuh fasilitas bukan perjuangan namanya. Gimana? Ya, misalkan sekarang mau apa aja ya. Kalau baik hati kaya, ngasih uang ke orang-orang. Nah, heran saya. Udah kaya. Tapi kalau bahasanya kita hidup pas-pasan, bahkan kekurangan kita bisa berbagi, itu namanya luar biasa. Tapi kalau saya namanya biasa di luar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satu kenapa kan yang minta fokus di sana. Bagian dari strategi untuk memuluskan apa yang menjadi orientasi kebangsaan agar jangan buang-buang waktu, ya kan? Soal itu pasti, makanya kita prioritaskan apa yang menjadi tujuan organisasi kita rencanakan. Coba dari awal itu langkah yang paling komplit. Kalau kita coba langkah yang lain, kita coba. Tapi nanti akan kita buang-buang waktu karena kan sia-sia. Tapi kalau kita lewatkan jurus itu, ya nanti kalau kata kan ada keterangan, wahai Muhammad sampaikan, jangan mereka hitung-hitungan, karena yang akan aku berikan adalah rahmat. Dari bahasa Rus, kemerdekaan adalah rahmat. Jadi pejuang bangsa ini juga mengakui bahwa kemerdekaan itu rahmat, pemberian. Orang itu dikasih harta ini dianggap usaha dia, ya kan? Keliru, itu pemberian. Ini Maha Kuasa itu pemurah pengasih penyayangku. Jadi nggak kaget kita lihat orang kaya. Maha Kuasa itu pemurah pengasih penyayangku. Terserah mau ngasih ke siapa. Bukan orang hadiah itu dia kaya. Dan kita baca misalnya pemuda dalam surat Al-Kahfi, coba kalian baca surat pemuda itu. Ya kan? Ketika seorang tukang kebun dia menganggap bahwa itu hadiah kan, orang datang kan, ya kan, dengan sombongnya dia sampaikan ini usaha saya sampai besar begini kan, tiba-tiba hancur semua, pak, mana usaha kamu?